Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farel Aditya. Saya merupakan mahasiswa tahun kedua di Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia. Pada hari ini, saya akan menjelaskan modul tema 12, yaitu modul sosiologi, yang berjudulkan Antara Harapan dan Kenyataan. Untuk lebih rincinya, saya akan menjelaskan yaitu materi unit 1 terkait tantangan kehidupan sosial dengan submateri E, yaitu globalisasi dalam dinamika pekerjaan masyarakat modern. Baik, globalisasi dalam dinamika pekerjaan masyarakat modern. Seperti yang kita tahu, kehidupan masyarakat modern yang sangat dinamis telah membentuk pola-pola kerja yang baru yang mengacu pada perkembangan teknologi. Nah, kalau dahulu kala mungkin jenis-jenis pekerjaan yang kita tahu itu cukup sekadar dokter, polisi, ada pilot gitu ya, pilot. Nah, itu tuh biasanya itu lagi. Tapi kalau saat ini telah bermunculan berbagai macam ragam pekerjaan baru di bidang digital yang dimana lebih diminati oleh generasi milenial. Nah, generasi milenial sendiri adalah generasi modern pertama yang tumbuh di tengah-tengah dunia digital. Jadi segala tingkah laku dan pemikiran mereka dipengaruhi oleh era teknologi, yang dimana tentunya berbeda gitu ya dengan generasi sebelumnya. Jadi milenial memang dikenal dengan pola hidup yang bisa dibilang praktis dan lebih modern. Nah, pada era industri 4.0 ini telah menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih mudah dan hanya memanfaatkan jaringan internet untuk bekerja secara online. Nah, generasi milenial tidak memerlukan yang namanya kantor untuk melakukan pekerjaan, di mana pekerjaan bisa dilakukan secara berbasis teknologi berupa internet gitu. Nah, mengingat gaya hidup generasi milenial yang saat ini cenderung lebih nomaden gitu ya, dan juga cenderung tidak bekerja di kantor, generasi milenial memang memiliki kesempatan besar untuk berkarir di berbagai bidang pekerjaan yang tentunya jenisnya lebih beragam gitu. Nah, bukan hanya menantang, milenial tidak lagi merasa bahwa pekerjaan tetap diperlukan. Karena dengan bekerja secara lepas pun, mereka juga mampu tuh menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, hal ini juga terlihat nih dari makin beragamnya pekerjaan yang ditawarkan untuk para pekerja lepas. Contohnya itu yang biasa kita temui saat ini ialah penulis, pekerja seni umumnya tuh. Biasanya dia kayak desainer grafis atau programmer, YouTuber, influencer, dan tentunya masih banyak lagi gitu. Nah, seperti yang kita tahu, perekonomian Indonesia saat ini digerakkan oleh ekonomi kreatif, yang dimana menempatkan kreativitas sebagai salah satu aset utamanya. Generasi milenial mengambil besar sebagai pekerja kreatif gitu. Sejalan dengan itu, tuntutan kebutuhan ruang kerja yang dapat mewadahi para pekerja startup, freelancer, dan tentunya para milenial juga mulai meningkat. Contohnya ini, seperti yang digambar adalah contoh dari yang namanya co-working space. Co-working space ini hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan para pekerja kreatif yang semakin beragam agar bekerja secara lebih efektif dan tentunya efisien juga. Co-working space adalah ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang-orang lain dari perusahaan atau organisasi yang berbeda di satu tempat. Nah, istilah ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Brad Newberg asal Amerika Serikat pada awal era tahun 2000-an dan merujuk pada ruang kerja bersama gitu, yang menjadi tempat para individu dari berbagai latar profesi untuk berbagi tempat dalam bekerja. Nah, berbeda dengan kantor pada umumnya, coworking space pun selalu mengedepankan konsep berbagi. Jadi dalam satu ruangan itu bisa terdapat berbagai freelancer, ada komunitas, ada juga perusahaan, khususnya untuk perusahaan model startup gitu. Nah, biasanya mereka berkumpul dalam satu ruangan terbuka untuk digunakan bersama dan ruangan-ruangan kecil gitu yang dapat disewa oleh per individu atau per komunitas gitu, misalnya untuk meeting dan lain-lain. Nah, di Indonesia, pusat-pusat kreatif yang dikenal sebagai creative hubs seperti ruang kerja bersama atau yang sudah saya sebutkan dari tadi, yaitu co-working space, dan ruang berkarya atau maker space, menjadi tempat pekerja kreatif mewujudkan ide-ide original mereka. Namun, meski pertumbuhan tempat-tempat tersebut dapat mendorong inovasi,
Mereka berpotensi pula memperparah ketimbangan digital antara kota-kota besar dan daerah. Nah, disinilah pemerintah dapat berperan untuk memperkecil kesenjangan. Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif harus mengintervensi dengan mendirikan lebih banyak pusat-pusat kreatif di luar kota-kota besar di Indonesia tentunya. Nah, globalisasi hadir seakan meleburkan semua batas-batas ruang dan waktu. Indonesia kini tengah menghadapi sebuah fenomena digital nomad yang marak dijumpai khususnya di Pulau Bali. Nah, kalau digital nomad adalah istilah untuk orang yang bekerja tidak terikat oleh waktu dan tempat atau entitas perusahaan gitu. Nah, kaum digital nomad adalah pekerja lepas yang sebagian waktunya justru dihabiskan di negara yang bukan menjadi negara penerbit paspornya. Contohnya, misalnya dia seorang warga negara Indonesia, tapi dia malah bekerja di Amerika Serikat. Contohnya itu ada contoh dari kaum digital nomad gitu. Nah, seorang digital nomad dapat bekerja kapanpun tanpa perlu pusing memikirkan bangun pagi dan bekerja sampai malam. Digital nomad pun juga tidak perlu setiap hari datang ke kantor, karena mereka juga dapat bekerja di mana saja, seperti contohnya di rumah, di kafe, atau kayak tadi di coworking space gitu. Bahkan bisa saja di pinggir pantai atau sawah gitu. Asalkan mereka tentunya memiliki hubungan dengan koneksi internet gitu ya. Nah, biasanya kaum digital nomad ini menghasilkan uang dari pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote atau jarak jauh. Contohnya menjadi digital marketer, content creator, personal assistant, copywriter, web designer atau programmer, translator, dan travel blogger. Nah, ini adalah salah satunya. Menurut situs nobandis.com, wilayah Canggu sampai Bali dinobatkan menjadi tujuan rekomendasi nomor satu para digital nomad dari seluruh dunia. Beberapa faktor yang menyebabkan Bali menjadi tujuan utama para digital nomad karena cuacanya yang bersahabat dan pemandangan alam yang indah, keterbukaan dan toleransi masyarakatnya terhadap pendatang, serta biaya hidup yang cukup terjangkau. Pesatnya arus kedatangan digital nomad mancanegara ke Bali telah berkontribusi langsung pada sektor ekonomi dan pariwisata lokal. Bisnis kuliner, akomodasi, dan hiburan memperoleh pundi-pundi keuntungan dari kedatangan kaum digital nomad tersebut. Nah, kaum digital nomad dengan mudah singgah dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat untuk bekerja serta merasakan pengalaman interaksi sosial dan budaya secara langsung di tempat mereka berpijak. Gitu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa saat ini manusia sudah mempunyai kebiasaan serta sebuah identitas tunggal bernama warga global atau global citizen yang melampaui batas-batas teritorial dan identitas sebuah negara. Perubahan dan perkembangan pada era globalisasi adalah sebuah realita yang akan terus bergulir sehingga masyarakat terus serta menjadi bagian dalam dinamika tersebut di masa-masa yang akan datang. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.